Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Regita Cahyani dengan nomor NPM 2120003. Pada kesempatan kali ini untuk melengkapi UAS Manajemen Koperasi, saya akan membahas mengenai strategi peningkatan koperasi dan UMKM dengan salah satu UMKM yang saya pilih yaitu Daster Bationi yang berasal dari Solo, Jawa Tengah. Langsung pada materi, strategi peningkatan koperasi dan UMKM adalah serangkaian langkah atau rencana tindakan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja dan pertumbuhan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah. Latar belakang dari Daster Bationi, perjalanan Daster Oni dimulai dari berjualan offline di Pasar Flower, Surakarta di tahun 2014. Daster Bati yang dijual oleh Tiffany merupakan bisnis yang dimiliki keluarga besarnya sejak lama. Daster menjadi pilihan bagi Tiffany dan keluarga dalam berbisnis karena dirasa bahwa Daster memiliki pangsa pasar yang sangat luas, serta secara prospek pertumbuhan dianggap bagus karena akan tetap terpakai tanpa terlalu bergantung pada tren fashion. Daster Bationi merupakan salah satu dari penjual asal Surakarta yang sudah merasakan manfaat yang diberikan oleh kampus UMKM Shopee Export Solo. Selanjutnya, strategi peningkatan koperasi dan UMKM yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Dengan menyediakan pelatihan dan pendidikan bagi anggota koperasi dan pemilik UMKM untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam manajemen bisnis, pemasaran, keuangan, teknologi, dan inovasi. Yang kedua, akses ke modal dan kredit. Ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga keuangan, pemerintah, atau program pembiayaan khusus. Yang ketiga, peningkatan pemasaran. Dengan membantu koperasi dan UMKM dalam pengembangan strategi pemasaran yang efektif, termasuk promosi melalui media sosial, platform e-commerce, dan partisipasi dalam pameran atau acara bisnis. Yang keempat, penggunaan teknologi. Dengan mendorong koperasi dan UMKM untuk mengadopsi teknologi digital dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing. Yang kelima, ada inovasi produk dan layanan. Mendorong inovasi dan peningkatan kualitas produk dan layanan agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan memperluas pangsa pasar. Yang keenam, pemanfaatan sumber daya lokal. Menggunakan optimal potensi sumber daya lokal dalam produksi dan distribusi produk, ini dapat membantu memperkuat ikatan dengan komunitas lokal dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Yang ketujuh, ada akses ke informasi dan pasar. Dengan meningkatkan akses koperasi dan UMKM ke informasi pasar, tren industri, dan peluang bisnis, hal ini dapat membantu mereka dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan strategis. Yang kedelapan, ada dukungan pemerintah. Dengan memperkuat kerjasama dengan pemerintah untuk dapat mendukung kebijakan, insentif, dan bantuan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan koperasi dan UMKM. Selanjutnya di sini ada implikasi. Peningkatan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah memiliki implikasi yang signifikan terhadap berbagai aspek ekonomi dan sosial. Berikut adalah beberapa implikasi positif dari peningkatan koperasi dan UMKM. Yang pertama, penciptakan lapangan kerja. Dengan pertumbuhan dan perluasan koperasi dan UMKM, lebih banyak lapangan kerja dapat tercipta, mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi lokal. Usaha-usaha ini menggerakkan aktivitas ekonomi di tingkat lokal, meningkatkan pertumbuhan PDB regional, dan membantu mengurangi ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Selanjutnya, mendorong kewirausahaan. Dengan mendukung dan mendorong kewirausaha, masyarakat akan merangsang kreativitas dan memicu perkembangan sektor ekonomi yang baru. Dan yang terakhir, pengurangan ketergantungan ekonomi. Pertumbuhan koperasi dan UMKM dapat membantu mengurangi ketergantungan ekonomi pada sektor-sektor besar atau perusahaan multinasional. Ini membantu memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan keberlanjutan ekonomi secara keseluruhan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.